Hampir semua orang pasti punya sisi baik dan buruk dalam kehidupannya. Tak terkecuali para tokoh dunia. Salah satunya adalah Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris. Konon, sebaik-baiknya Ratu Elizabeth semasa muda dulu, ternyata beliau juga punya sisi buruk dalam kehidupannya, meski itu hanya sebatas dalam angan-angan belaka. Kendati demikian, namun kemungkinan Anda juga bakal urut dada setelah mengetahuinya. Dan yang menjadikannya lebih dramatis, rahasia Ratu Elizabeth II semasa remaja dulu kala itu dibongkar oleh teman karibnya sendiri. Siapa dia, dan, dalam tanda kutip, seliar apa hasrat Ratu Elizabeth II semasa remaja? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Dibanding dua cucu dari anak sulungnya Pangeran Charles, ya siapa lagi kalau bukan Pangeran William dan Pangeran Harry, boleh jadi Ratu Elizabeth II jauh lebih beruntung. Pasalnya, semasa kecil, beliau berlimpah akan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bahkan, semasa kecil dulu, ia bersama adiknya, Putri Margaret, memiliki rumah bermain yang dibuat khusus untuk mereka berdua. Layaknya rumah Barbie, rumah bermain itu juga didesain seukuran anak-anak. Tak tanggung-tanggung, lantaran rumah bermain ini memang sengaja dibuat untuk putri kerajaan sungguhan, semua furniture dan peralatan di dalamnya juga dibuat sungguhan. Namun, ukurannya tetap disesuaikan dengan anak-anak. Mulai dari air panas dan dingin, listrik dan bahkan dengan penghangat handuk. Ada pula sofa di ruang bersantai, radio kecil, sebuah rak buku berisi buku-buku kecil, Beatrix Potter, tirai kecil dan karpet yang semuanya dibuat serba mewah. Di dapur juga lengkap dengan berbagai perabot dan perlengkapannya, seperti kompor, kulkas kecil, serta panci dan wajan kecil. Rumah itu juga memiliki taman depan sendiri dengan pagar tanaman yang kecil, lengkap dengan beraneka ragam bunganya. Rumah dua lantai dengan atap jerami milik Putri Elizabeth itu berada di daerah Berkshire, Inggris. Lokasinya begitu menyenangkan karena berada di daerah yang relatif jauh dari keramaian kota. Tepatnya, di Taman Windsor's Royal Lodge. Warna putih yang mendominasi rumah bermain bagi Putri Elizabeth dan adiknya semasa kecil ini juga semakin memberikan kesan mewah, rapi, sejuk, dan menyenangkan. Terlebih, di sekelilingnya juga masih banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Yang lebih menyenangkan lagi, tak jarang kedua orang tua Putri Elizabeth, Raja George VI dan Ibu Suri Elizabeth juga turut menemani bersama anjing peliharaan kesayangan mereka. Kabarnya, di daerah Windsor Lodge inilah Putri Elizabeth dan Putri Margaret menghabiskan masa kecil hingga remaja. Nah, di sini pula lah mereka bertemu dengan Alethea Fitzalan Howard, gadis sebaya yang juga masih kerabat bangsawan Inggris. Alethea adalah salah satu kerabat dekat Duke of Norfolk, bangsawan Inggris yang biasa diserahi tanggung jawab untuk mengurus acara kerajaan, seperti kenaikan takhta dan pemakaman. Kabarnya, Alethea tinggal di Windsor Lodge dan akhirnya berteman karib dengan Putri Elizabeth sejak tahun 1940. Kala itu, usia Putri Elizabeth masih sekitar 14 tahun. Hampir setiap hari mereka bermain bersama. Bahkan, saat pecah Perang Dunia II, Putri Elizabeth dan Alethea adalah teman seperjuangan. Mereka bergabung dengan Women's Auxiliary Territorial Service Kerajaan Inggris. Kami berusaha melakukan semua yang kami bisa untuk membantu para pelaut, prajurit, dan penerbang kami yang gagah, dan kami juga berusaha untuk menanggung bagian kami sendiri dari bahaya dan kesedihan perang, katanya dalam siaran radio BBC Children's Hour pada tahun 1940. Itu adalah siaran radio pertamanya. Putri Elizabeth yang kelak menjadi penguasa di kerajaan paling berpengaruh setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini,
itu baru benar-benar terlibat dalam Perang Dunia II saat dirinya menginjak usia 18 tahun. Setelah lulus tes mengemudi militer, tepatnya pada 24 Februari 1945, ia kemudian dipercaya untuk menjadi pengemudi unit subaltern Windsor kedua. Nah, di usianya yang masih remaja kala itulah, ternyata Elizabeth II pernah punya, dalam tanda petik, hasrat liar. Dan yang mengungkapkan itu semua adalah Alata, teman karibnya sendiri. Disebutkan Alata dalam buku hariannya, ternyata Elizabeth II saat remaja pernah punya keinginan untuk kawin lari. Kami bicara soal keluarganya, yang tidak dia sebutkan sebelumnya, dan aku mengatakan hal-hal yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya, tulis Alata, tertanggal 7 Juni. Dia bertanya-tanya apakah dia akan menikah, dan aku meyakinkannya, dan dia berkata jika dia benar-benar ingin menikahi seseorang, dia memilih kawin lari, tambah Alata. Tapi aku tahu dia tidak akan melakukannya, rasa bertanggung jawabnya terlalu besar, meski dia lebih cocok menjalani kehidupan sederhana. Nah lo, andai saja pernikahannya dengan Pangeran Philip benar-benar tidak mendapat restu dari Raja George VI dan Ibu Suri Elizabeth, bukan tidak mungkin Putri Elizabeth dan Pangeran Philip bakalan kawin lari ya. Mengingat, Pangeran Philip adalah cinta sejati Ratu Elizabeth II. Begitu pula sebaliknya. Bahkan, kabarnya mendiang Raja George VI sempat berberat hati menerima Pangeran Philip sebagai menantunya. Sebab, Pangeran Philip masih punya silsilah kekerabatan dengan Jerman. Mengingat, kala itu masih sangat kuat sentimen publik Eropa terhadap Nazi Jerman yang dituding sebagai penyebab pecahnya Perang Dunia II. Menariknya lagi, bukan cuma tentang, dalam tanda kutip, hasrat liar, Ratu Elizabeth II semasa remaja saja yang diungkapkan Alata dalam buku harian tersebut. Tapi, juga soal penampilan Ratu Elizabeth II semasa remaja dulu kala. Dalam buku hariannya, Alata menulis, Lilibet, panggilan untuk Ratu Elizabeth II, sedang dalam umur yang jelek sekarang, agak gendut, wajahnya bengkak di sekitar dagu, dan pendiam, meski dia bisa terlihat cantik. Meski begitu, Alata menuliskan bahwa Ratu Elizabeth remaja pasti akan makin cantik seiring bertambahnya usia. Kala itu, diperkirakan usia Elizabeth II masih di kisaran 14-15 tahun. Sayangnya, Alata, teman karib Ratu Elizabeth II semasa remaja yang juga sempat mengabdi sebagai Buckingham Palace Girl Guides itu kini telah tiada. Ia tutup usia pada tahun 2001 lalu. Buku hariannya yang bercerita tentang masa muda Ratu Elizabeth II menjadi sumber sebuah buku berjudul The Windsor Diaries 1940-1945. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.